Mas, mau tanya, kalau belajar bahasa Korea itu kita apa harus bayar full biaya ke Korea atau kita bayar uang latihan bahasa dulu ya? Sek toh. Jadi gini Mas, perihal masalah biaya untuk belajar bahasa Korea itu tergantung permintaan dari pihak sekolah bahasa Koreanya. Biasanya itu tergantung permintaannya. Kalau setauku itu ya sekitar dari angka 2 juta sampai 10 jutaan lah. Itu tergantung pihak sekolah bahasa Koreanya itu minta berapa. Jadi semisal sampean itu mau sekolah bahasa Korea itu kan sampean mencari yang namanya sekolah bahasa Korea. Sampean datang nanti itu dijelaskan sama pihak gurunya itu atau pihak pemilik sekolah bahasanya itu dari proses A, B, C, D, E sampai Z tekan Korea itu dijelaskan Mas. Semuanya itu dijelaskan sampai detail. Biasanya itu biayanya yaitu dari 2 juta sampai 10 jutaan itu. Itu untuk biaya proses belajarnya saja. Nanti semisal pendaftaran tes CPS topik itu kan sekitar 500 ribuan kalau nggak salah itu ada pihak LPK yang menalang itu sampai lulus. Ada juga yang kita keluar uang. Semisal kan kita nanti tes bahasa Korea itu bayar, terus transport, terus tes skill itu kan transport lagi. Terus yang namanya pembuatan paspor, terus medical, itu juga transportnya juga ada, terus biayanya juga ada. Itu ada yang sampean bayar langsung, itu ada, terus sampean minta dana talangan itu juga ada. Terus setelah itu kan ada yang namanya proses prelim itu juga bayar, nanti ada yang namanya tes medical. Terus setelah itu kan sampean harus mempersiapkan dari pemberangkatan ke Korea itu kan ada yang namanya pembelian tiket, terus kayak uang saku itu ada yang menyediakan dana talangan, ada juga yang biaya sendiri. Itu tergantung sampean ada biaya, sampean langsung kasih cash ke pihak sekolah bahasa Koreanya, nanti kan diarahkan sama pihak sekolah bahasa Koreanya. Yang dibutuhkan itu biayanya berapa itu nanti diberitahu sampean. Nah, semisal sampean nggak punya dana itu bisa melakukan yang namanya pinjaman dana kur BRI atau BNI itu bisa. Terus sampean minta dana talangan ke pihak sekolah bahasa Koreanya itu juga bisa, tergantung sampean. Nek aku dulu mending sertifikat tanahku tak sekolahkan di bank Mas, beres. Kalau masalah biaya berangkat ke Korea itu kita pinjam ke bank itu nggak nyampe 40-an lah. Itu kalau sudah kerja di sini tuh 2 bulan atau 3 bulan uang 40 juta itu udah lunas Mas. Selebihnya itu kita bisa nabung. Wes toh, simpel toh. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk sampean masalah pembayaran itu. Kalau semisal kok sampean masuk sekolah bahasa Korea, prosesnya dari A sampai Z terbang 40 juta atau 30 juta harus dibayar di depan, di muka. Nah itu salah pihak sekolah bahasa Koreanya. Kalau semisal ada yang seperti itu Mas, itu sampean mending cari sekolah bahasa Korea yang lain. Kalau semisal sampean datang jelek kok, Mas ini proses belajarnya bayarnya 2 juta atau 3 juta, ini untuk proses pembelajarannya saja. Nanti setelah ini nanti ada pembayaran lagi, lah itu masuk akal. Tapi kalau datang jelek pertama kok ditarik, ini proses dari A sampai Z sampai terbang itu butuh 40 juta harus dibayar di muka. Nah itu jangan masuk ke sekolah bahasa Korea seperti itu. Sampai ditipu nek seperti itu. Mending cari sekolah bahasa Korea yang lain. Wes tok simpel toh. Terus di sekolah bahasa Korea yang aku dulu itu ada garansinya, garansi sampai lulus. Terus semisal kok kita gagal atau semisal mohon maaf dikatakan unfit atau apa ya nek ngarani kita ndak bisa dikatakan nggak bisa berangkat lah. Itu ndak ditarik biaya sepeser pun, meskipun kita sudah mengikuti proses dari awal sampai mau terbang itu kan, semisal kita dinyatakan unfit, itu tidak ditarik uang sepeser pun. Blas, TTO semen itu tidak ditarik. Cuma ditarik tadi yang biaya pendidikan 2 juta tok. Yang selebihnya transport dan tembengnya itu dari sampai akhir itu tidak ditarik. Kalau kita dinyatakan tidak lulus atau unfit, kan kalau masalah itu kan kita tidak tahu. Yaitu pihak sekolah bahasa Koreanya tidak menarik sedikit pun. Pokoknya ya nek menurutku ya apik sing ngono kuwi sih, recommended. Jadi semisal kita bayarnya di akhir, kalau kita gagal nggak disuruh bayar atau keluar uang sedikit pun. Pokoknya kita cuma modal semangat belajar bahasa Korea, datang belajar yang sungguh-sungguh, lulus. Nah itu yang bagus seperti itu. Pokoknya harap hati-hati kalau milih
yang namanya sekolah bahasa Korea. Jadi seperti itu Mas yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Matur suwun, sampun komen.